Halo sahabat Facebook SMK Negeri 1 Kaimana. Senang sekali saya kembali hadir menerima waktu santai Anda semua dalam singkat langsung hari ini. Setelah sebelumnya kita berbicara soal kemiskinan, hari ini kita masuk ke jantung kehidupan kita sehari-hari, yaitu SDG, Zero Hunger, atau tempat tampak kelaparan. Kita akan bicara soal isi piring kita, soal ketahanan pangan di Kaimana, dan bagaimana memastikan tidak ada satupun anak di daerah kita yang kekurangan gizi. Hari ini saya tidak sendiri, sudah ada teman saya yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Marlina Oriana, kelas 11 TKP. Dan perkenalkan, nama saya Aryo Rana dari kelas 11 TKP. Yang akan mewakili suara generasi muda Kaimana untuk mendiskusikan masa depan pangan kita. Mari kita mulai obrolan hangat kita hari ini. Baik, di sini saya akan kasih waktu dan kesempatan kepada mereka berdua untuk mereka menyampaikan sedikit tentang bagaimana tampak kelaparan. Yang saya lihat di Kaimana ini, yaitu kelaparan di Kaimana adalah istilah yang merujuk pada peristiwa kelaparan yang terjadi di Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Yang pertama, Kaimana mengalami krisis pangan yang parah, sehingga banyak warga yang mengalami kelaparan dan kekurangan gizi. Yang kedua, peristiwa ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kekurangan pangan isolasi dan kekurangan akses ke fasilitas kesehatan. Yang ketiga, dampak peristiwa ini menyoroti penting perhatian terhadap pangan dan kesehatan. Di daerah terpencil seperti Kaimana serta perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkat akses ke fasilitas dan meningkat kesejahteraan masyarakat. Baik, di sini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Di sini ada 8 pertanyaan. Kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apakah Kaimana punya kekayaan pangan lokal yang luar biasa seperti sagu dan ikan segar? Menurut kamu, kenapa anak-anak muda zaman sekarang justru lebih suka makan mie instan atau makan cepat saji daripada hasil alam kita sendiri? Nah, sebenarnya Kaimana mempunyai kekayaan, tetapi karena mereka malas, akhirnya mereka bisa kelaparan. Jadi seperti begitu. Ya. Jadi sudah ada yang dari kita punya tempat itu sudah ada. Iya, sudah Cuman ada. mereka lebih memilih untuk makan makanan yang berinstan gitu. Iya. Yang siap jadi begitu untuk Iya. dimakan. Iya. Baik, kita masuk di pertanyaan kedua. Bagaimana caranya agar pangan lokal kita seperti ubi-ubian dan sagu bisa naik kelas dan disukai anak muda di Kaimana? Bagaimana caranya kita membuat untuk kita punya makanan-makanan di daerah ini dia bisa naik, sehingga yang tadinya makanan siap jadi itu dong mengurangi itu gitu. Dong lebih suka kayak kita punya makanan-makanan yang ada di negeri ini gitu. Contohnya seperti ubi-ubian, sagu, kayak gitu. Contohnya harus mereka bekerja untuk makan. Sekarang kan misalnya kan makanan kan ini kan makanan siap jadi saja. Jadi harus potong juga masukkan makanan dari sekarang. Karena ada terjadi sekarang itu krisis global, yang artinya minyak tidak jalan, makanan pangan tidak jalan juga, dan itu harus kita harus belajar menanam dari situ supaya kita di seluruh Indonesia ini bisa makan telur maupun di Papua Barat, supaya kita dari Papua Barat ini bisa menghasilkan kekayaan alam, kekayaan pangan yang melimpah seperti umbi, keladi, sama sagu.
Izin. Baik, di sini ada pertanyaan dari netizen. Baik, bisa dibaca dulu. Pertanyaan untuk kalian, menurut kalian Kaimana ini kaya akan potensi alam apa saja dan bagaimana manfaatkannya? Bagaimana memanfaatkannya? Coba mungkin bisa dibaca ulang dulu. Pertanyaan untuk kalian, menurut kalian Kaimana ini kaya akan potensi alam apa saja dan bagaimana manfaatkannya? Nah, menurut pertanyaan itu, dong bilang di Kaimana ini dia punya kekayaan alamnya itu ada. Bagaimana caranya kita manusia ini memanfaatkan kita punya kekayaan alam itu? Ya, kan seperti sekarang kan kekayaan alam di Kaimana nih kan dipenuhi oleh ikan. Kan misalnya ikan lema dan ya makanan-makanannya Dan juga seperti seperti sagu, kayak makanan-makanan ini, kayak buah-buahan gitu. Nah, bagaimana caranya kita memanfaatkan makanan-makanan itu? Cara memanfaatkan harus kita dijual dijual dan mengolah mengolah dijual dan mengolah. untuk Mengolahnya seperti apa begitu? mengolahnya seperti misalnya Seperti macam kelai. sagu dijual, buah-buahan juga harus dijual gitu. Diolah dia, Diolah. jangan asal dijual saja begitu. Ya, mengolah Bisa macam mengolah macam makanan yang siap dijadi, biar siap dimakan begitu. macam keladi kan bisa buat crispy. Nah, bisa buat lalu masukkan di dalam saset. Misalnya dalam bingkisan baru dijual maupun 1.000, 2.000, yang penting kan diolah. Ya, baik. Diolah untuk Jadi di sini para penonton di sini itu mereka sudah mengerti dan mereka sudah menjelaskan juga makanan yang sekarang ini kan mereka lebih suka makanan siap jadi. Tetapi di negara di kabupaten ini, di Kabupaten Kaimana ini kan mau dibilang ya sudah kekayaan kami itu sudah banyak, sangat-sangatlah banyak. Tetapi mereka mau tuh yang sudah siap jadi. Tetapi di sini ada teman saya dua, mereka bilang begini, makanan-makanan ini yang negeri ini, contohnya seperti ubi-ubian, itu bisa diolah untuk siap jadi untuk dimakan. Seperti keripik ya. ya, Iya, seperti itu. Seperti keripik, dan ikan juga bisa dibuat ikan garam. juga Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga. Bagaimana kita sering mendengar tentang pentingnya mencegah sunting kekurangan gizi kronik. Menurut pengamatanmu di sekolah, apakah teman-temanmu sudah punya kebiasaan makan yang sehat dan bergizi? ya, menurut saya sih belum. Karena lihat saja sekarang, karena ada yang bawa MBG datang, misalnya MBG kan sekarang kan program Prabowo kan, mereka kan membawa MBG untuk datang membagikan di seluruh sekolah di Indonesia maupun di Kabupaten Kaimana. Di sini kan kita lihat kan ada baru-baru mereka membawa MBG ini datang, ada yang ayamnya masih setengah masak maupun ikan juga setengah masak, dan itu juga ada juga makanan sudah basi dan buah-buahan yang sudah baulah. Itu saja yang saya sampaikan. Itu saja. Baik, kita masuk ke pertanyaan keempat. Menurutmu, apakah harga makanan bergizi di pasar Kaimana seperti sayur dan buah-buahan sudah cukup terjangkau bagi semua keluarga? Apakah barang-barang yang maksudnya makanan-makanan yang dong jual di pasar itu sudah pas atau masih ada yang kurang begitu? Sepertinya kayaknya masih ada yang kurang. Kira-kira itu apa begitu? Seperti Menurut kalian itu apa sih yang masih kurang? Mungkin ada yang sayur-sayur yang mungkin menjual masih ada yang tidak bagus kah, atau Ya, buah-buahan sepertinya, atau bagaimana? sayur-sayur masih ada yang kurang, masih kurang bagus, dan rica-ricanya juga kayak agak lomba-lomba gitu. Nah, pesan
bagaimana agar jualan yang nanti kayak seperti begitu tuh tidak ada muncul lagi gitu. Ya, dengan cara kita, misalnya kita membeli kepada di toko itu atau di pasar sayur saja ya. Misalnya ada jual rica, kan kita bisa kolaborasi, misalnya beli ada, kita bisa kasih saran, bisa bilang ya ibu ini kurang cilinya sudah busuk, jadi kita kasih saran kepada ibu supaya itu untuk cepat dipanen. Kalau sudah masak langsung dipanen saja, jangan kasih biar langsung turun dijemur lagi, baru nanti sudah lama-lama baru baru menjual. Oke, baik. Jadi maksud mereka berdua ini kalau sudah dipanen langsung saja segar-segar itu langsung dijual. Memang mereka biasa tuh jual seperti begitu, tapi ada juga yang sudah jual hari ini, besok lusa mungkin ada yang sudah busuk, tetapi dong tidak perhatikan, pasti langsung dong main taruh saja begitu susul. Nah sekarang orang yang beli dong lihat, baru nanti dong bilang harga sebegini tapi barang kurang bagus. Itu sering terjadi juga, bahkan saya juga pernah begitu. Ya, seperti juga biasanya ikan kan biasa mereka jual ini hari, biasanya mereka tidak buat langsung dimakan untuk keluarganya, tapi mereka simpan lagi di dalam kulkas baru mereka jual kembali. Jadi ikannya itu agak-agak melek Dan biasanya. Dan sepertinya sayur-sayuran juga begitu. Karena kebanyakan sayuran yang sudah layu mereka masih menjual. Karena seharusnya kalau dipetik langsung dijual saja. Terima kasih. Ya, kadang juga ada orang menjual, tetapi menjual seperti itu sudah seperti Rica tadi contohnya. Mereka hari ini menjual, terus besok lagi menjual. Otomatis dalam proses itu kan ada juga proses pembusukan. Iya. Tidak mungkin sesegar itu sampai habis. Pasti ada proses pembusukan. Jadi seperti begitu. Oke, kita masuk di pertanyaan kelima. Banyak warga di kampung-kampung kita yang memiliki kebun atau menjadi nelayan. Menurutmu apa yang perlu dibantu agar mereka bisa memproduksi makanan lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan warga di kota Kaimana? Apa perlu baca ulang? Banyak warga di kampung-kampung. Jadi di kampung-kampung itu yang memiliki kebutuhan atau menjadi nelayan. Terus menurut kamu orang, apa yang perlu dibantu agar mereka bisa memproduksi makanan lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan warga di kota Kaimana? Nah, kalau dari saya yang perlu dibantu, macam ada bantuan-bantuan jaring atau nelong Atau saudara Maria, ya menurut saya sih kan fasilitas di Kaimana ini kan kebanyakan masih kurang. Misalnya di kampung-kampung, kalau mereka kan kalau misalnya tanam mereka kan pakai manual, pakai parang, kemeri baru pasu lagi. Kalau dari kami Kaimana tuh untuk di kampung-kampung harus membutuhkan macam Bantuan vektor, macam alat-alat yang sudah membantu untuk menanam pangan-pangan lokal seperti keladi, kasbi. Ya karena kami di sini pakai manual, fasilitas kurang maupun fasilitas kesehatan dan jalan-jalan juga kebanyakannya rusak-rusak. Ya itu saja dari kami. Baik, terus ada biasanya juga bagian kampung-kampung ini kan jauh, jaraknya dengan kota kan jauh. Jadi ya yang punya fiber baru bisa dari laut ke kota, dari kampung ke kota begitu. Jadi susahnya juga, kendalanya juga di situ. Kendalanya di BBM, terus di fiber. Kalau memang ada barang-barang seperti begitu, baru mereka bisa ke kota. Iya. Izin, ada pertanyaan dari netizen.
Pertanyaan saya, sudah sejauh mana peran anak muda dalam memanfaatkan sumber daya alam? Coba diulang. Sudah sejauh mana peran anak muda? Iya loh, Yes. peran anak muda untuk apa? Pertanyaan saya, sudah sejauh mana peran anak muda dalam memanfaatkan sumber daya alam? Menurut kamu orang itu sudah anak muda sekarang ini dong punya Memanfaatkan sumbernya. sumber daya alam ini sudah sejauh mana? Kalau memang dong tidak memanfaatkan itu, bilang saja dong tidak memanfaatkan. Kalau dong memanfaatkan, bilang juga. Bilang sudah sejauh mana dong? Ya, kalau mau bicara zaman sekarang sih tidak. Kebanyakan juga anak-anak ada dua. Jadi ada yang dua, ada yang tidak. Karena kebanyakan itu zaman sekarang teknologinya terlalu canggih dan kami di Kaimana nih kebanyakan juga anak-anak mabuk-mabukan, bisa rokok dan juga ada juga putus sekolah di tengah-tengah. Itu mereka sudah kawin. Dan disitulah kami harus peran untuk kami saling berkolaborasi untuk memajukan Kaimana dan kami harus bertanam makanan atau membuat pangan lokal di Kaimana dan bisa. Baik, jadi dari tadi pertanyaannya coba diulang. Pertanyaan saya, sudah sejauh mana peran anak muda dalam daya alam? Baik, untuk apa namanya memanfaatkan sumber daya alam, sebenarnya semuanya sudah ada. Cuman ketong anak-anak muda ini sekarang ini mau yang sudah jadi. Sekarang ini kan canggih, dong mau tuh semua sudah jadi. Dong tidak mau mulai dari nol. Orang-orang biasa bilang, orang-orang tua bilang mulai dari nol. Tapi ketong anak-anak muda ini tidak mau yang mulai dari nol. Dong mau itu yang sudah jadi itu sudah langsung dipakai, sudah jadi itu langsung dimakan begitu. Dong tidak mau tuh memulai dari nol. Jadi mungkin seperti begitu dari saya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikut, pertanyaan yang keenam. Jika sekolah kita punya lahan kosong, setujukah kamu jika kita buat program kebun sekolah untuk mendedukasikan teman-teman lainnya cara menanam bahkan pangan sendiri? Kalau menurut saya setuju karena masih ada banyak tinggal-tinggal yang kosong di sekitaran sekolah. Jadi itu harus kita membangun program untuk mengumpulkan anak-anak dan kita harus membersihkan halaman sekolah untuk menanam bahan pangan-pangan yang ada. Dan juga menurut saya sih untuk membuat anak-anak zaman sekarang untuk bisa berkolaborasi untuk kita bersama-sama maupun dari sekolah kami untuk berkolaborasi dengan sekolah lain untuk kami bersama-sama menanam pangan-pangan lokal di sekitar sekolah kami maupun juga misalnya di sekolah lain. Kalau tingkatnya mereka luas, mereka bisa kolaborasi dengan kami dan kami bisa mengelola akan dan bisa menjual di pasar. Izin, ada pertanyaan dari netizen. Bagaimana cara kita bisa mandiri dalam pangan tidak berharap lagi dari luar Kaimana? Saya bacakan ulang. Bagaimana cara kita bisa mandiri dalam pangan tidak berharap lagi dari luar Kaimana? Maksud mereka itu bagaimana kita anak muda di Kabupaten Kaimana ini mengelola hasil pangan kita sendiri di Kabupaten Kaimana, ya. Jangan mengharapkan dari luar begitu. Contohnya seperti yang tadi kasih petatas, keladi, bikin keripik gitu. Jadi coba jelaskan ulang biar mereka dengar. Ya. Kalau menurut saya sih
Per- Hmm. Bagaimana cara kita bisa mandiri dalam pangan tidak berharap lagi dari luar kayak mana? Seperti contoh telur ayam yang diambil dari Jawa. Nah, bagaimana supaya tidak harau 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 dari luar kayak mana? Bagaimana supaya tidak harap dari luar kayak mana? Ya, dengan cara kami dengan cara memelihara ayam, dan kami membuat peternakan di Kaimana untuk Kaimana juga bisa punya peternakan ayam terbesar di seluruh Indonesia. Ya, itu saja menurut saya supaya Kaimana bisa memang maju dan besar-besar untuk perindustrian dan pangan lokal. Itu saja. Baik, kita masuk ke pertanyaan ke-7. Menurutmu apa peran anak muda dalam membantu mengurangi pemborosan makanan di acara-acara pesta atau di rumah masing-masing? Menurut kamu, apa peran anak-anak muda dalam membantu mengurangi pemborosan makanan di acara pesta atau di rumah-rumah masing-masing? Bagaimana caranya agar anak muda dalam membantu mengurangi pemborosan itu, dengan caranya bagaimana? Dengan cara kita berbicara dan berkolaborasi saja. Ya, kami membicara bilang jangan kalian boros makanan di dalam acara ini, karena nanti di maju ke tahun ke depannya kita tidak tahu apakah nanti terjadi kelaparan di Kaimana ini maupun juga nanti krisis global atau pangan kita habis di seluruh Indonesia. Menurut saya. Baik, pertanyaan terakhir dan untuk menutupi cerita kami, koja-koja kami di siang hari ini, pertanyaan terakhir yang saya mau kasih kepada mereka berdua, kalau kamu diminta memberi saran kepada teman-teman di Kaimana agar tidak ada lagi yang kekurangan gizi, apa pesan utama yang ingin kamu sampaikan? Izin, ada pertanyaan dari netizen. Pemborosan makanan maksudnya membuang-buang makanan atau mengambil makanan dalam jumlah banyak tapi tidak dimakan habis. Apakah saya perlu ulang? Menurut maksud ini, maksud mereka itu, menurut kalian pemborosan makanan itu seperti makanan yang sudah jadi tapi tidak dimakan habis, atau makanan yang masih mentah tapi dibeli dari toko atau dari pasaran, itu datang tidak dikonsumsikan habis, cuman dipakaikan sedikit, kemudian sedikitnya tidak dipakai, kemudian dibuang. Menurut saya seperti macam kita masak nasi, nah terus nasi itu masih belum habis, baru kita masak baru lagi, dan sisanya tidak dimakan, itu dibuang. Itu namanya pemborosan. Iya. Baik, seperti begitu. Oke, lanjut. Di sini tadi kan sudah dipertanyakan, tetapi ada juga pertanyaan dari netizen. Jadi tidak terjawab pertanyaan yang ini. Saya ulang, kalau kamu diminta memberi saran, kalau kalian berdua diminta untuk memberikan saran kepada teman-teman di Kaimana agar tidak ada lagi yang kekurangan gizi, itu apa pesan utama yang ingin kamu sampaikan? Kalau pesan dari saya,
yaitu kita harus bertambah, kita harus bekerja sama, dan harus apa yang ada kita harus hemat-hemat dan dan kami saran saja untuk menambahkan fasilitas di rumah-rumah sakit dan fasilitas makanan-makanan. MBG itu kami kasih saran untuk diteliti lagi, supaya, karena contohnya baru-baru dan maupun sekarang juga makanannya basi, ada juga yang sudah baulat, seperti sayur baru turun langsung baulat, mereka sudah simpan dari malam sampai pagi. Izin, ada pertanyaan dari netizen. Bisakah memberikan contoh inovasi sumber daya alam Kaimana yang melimpah? Contoh pemanfaatan ikan lema itu bisa dibuat apa? Ya, ikan lema itu bisa dibuat seperti ikan garam atau seperti abon dan lain-lain sebagainya. ya. Dan Kaimana ini juga dijuluki sebagai ikan lema terbanyak. Jadi Kaimana ini juga biasa kebanyakan impor lema di kota-kota di bagian-bagian Maluku. Jadi itu saja dari saran kami. Baik. Berakhir pula kegiatan kami. Kegiatan ini saya tutup. Sekian dan terima kasih. Apa dari kami, apakah kurang-kurang? Jika ada salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.